Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan, dengan para pemain Bambang Jeger sebagai Kebo Dampit, Petrus Urspon sebagai Rudro Bondo, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, M. Abud sebagai Ken Arok, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Setelah meninggalkan ruang pendoponya, tak lama kemudian Tumenggung Yuda Paksa sudah membawa kudanya meninggalkan rumah ketumenggungannya untuk menemui para prajuritnya yang sudah menunggu. Malam mengalir perlahan dengan indahnya. Rembulan pun melemparkan cahayanya dengan tenang, walaupun wujudnya sebagian tenggelam di balik mega-mega lapak yang gelap. Akhirnya Tumenggung Yuda Paksa pun sampai di tempat seorang telik sandinya. Di tempat itu nampak telah berkumpul kurang lebih 5 orang prajurit. Bagus. Bagus, kalian sudah berkumpul semua. Dengan begitu kalian sudah bisa melakukan tugas ini dengan baik. Apakah kalian semua sudah siap untuk berangkat? Kami sudah siap. Bagus. Kita memang akan segera berangkat. Dan tujuan kita adalah sebuah desa yang letaknya di sebelah timur Padang Karautan. Di sanalah Tumenggung Murti Wandawa bersembunyi. Kita akan segera menangkapnya bersama seluruh keluarganya. Tapi agar perjalanan yang kita tempuh ini tidak terlalu menyolok, maka aku akan memecah kalian menjadi 4 kelompok. Ada pertanyaan? Saya Gusti. Setelah kita berpencar, lalu kita akan berkumpul lagi di mana? Menjelang tengah hari besok, kalian semua sudah harus berkumpul di desa Watu Lawang. Di tempat itulah kita akan kembali mengatur siasat agar penangkapan Tumenggung Murti Wandawa ini berjalan dengan lancar. Nah, apakah sekarang kalian sudah jelas? Sudah, Gusti. Apakah masih ada pertanyaan? Semua para prajurit Kediri yang berkumpul di situ diam. Tak ada salah seorang pun di antara mereka yang ingin mengajukan pertanyaan. Setelah beberapa saat kemudian, kembali Tumenggung Yuda Paksa berbicara. Baiklah. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, aku minta sekarang kalian memecah pasukan menjadi 4 kelompok. Siap. Serentak para prajurit Kediri segera memecah pasukannya menjadi 4 kelompok. Masing-masing di antara 4 kelompok pasukan itu dipimpin oleh seorang prajurit yang mempunyai pangkat sedikit lebih tinggi. Bagus. Sekarang berangkatlah. Ambil arah yang berbeda untuk kalian telusuri. Baik. Pasukan prajurit Kediri itu pun segera bergerak ke berbagai arah. Sementara Tumenggung Yuda Paksa turut berkuda pada salah satu kelompok itu. Sementara itu di sebuah tempat, nampak seorang senopati Kediri tengah menunggu seseorang untuk dia temui. Kenapa Lintang Awan belum juga muncul? Berita ini harus segera sampai di sana. Kalau saja terlambat, maka hal ini akan sangat berbahaya sekali.
Tetapi tak lama kemudian dari arah lain muncul seseorang menghadap Senopati ini. Orang itu pun segera menghaturkan sembah sebelum berbicara. Maafkan saya, Tuan Senopati. Kedatangan saya agak terlambat. Hampir saja aku meninggalkan tempat ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Lintangawan. Iya. Sekali lagi, jangan kau panggil aku dengan sebutan Senopati. Panggil aku dengan nama Sandiko. Baik, Lintang Pancersore. Lalu tugas apa yang harus aku lakukan untukmu? Malam ini juga, kau harus pergi ke sebelah timur Padang Karautan. Di sanalah Tumenggung Murtiwandawa berada. Kau harus memberitahukan Tumenggung Murtiwandawa agar segera menyingkir dari tempat itu. Lalu bagaimana aku harus menemuinya, Lintang Pancersore? Ya, aku rasa tak ada orang yang tahu tentang Tumenggung Murtiwandawa. Iya, memang tak ada yang tahu siapa Tumenggung Murtiwandawa itu. Tetapi di sana kau bisa menemui orang yang bernama Ajampiani Kayuwangi. Hanya dialah orang yang tahu tentang Tumenggung Murtiwandawa. Nah, sekarang cepatlah berangkat sebelum terlambat. Baiklah, kalau begitu aku permisi. Kehadiran Biku Dewa Hastu, Ajampiani Kayuwangi nampak senang sekali menerima kehadiran temannya ini. Kakang membuatku gelisah saja. Sudah beberapa hari ini aku selalu menunggu kehadiranmu, Kakang. Kupikir Kakang tidak mau mengurusi orang yang kau titipkan itu. Aku masih mempunyai tanggung jawab besar, Adi Ajampiani. Apakah aku telah merepotkanmu? Tidak, Kakang Dewa Hastu. Tetapi aku selalu membutuhkan kehadiran Kakang di sini, agar Kakang tahu sampai sejauh mana keadaan Tumenggung Murtiwandawa itu. Iya. Lalu apakah ada masalah lain yang kau anggap cukup mengkhawatirkan? Ada, Kakang. Sepertinya orang-orang Kediri mulai mencurigai tempat ini, Kakang. Apa kau yakin dengan apa yang kau katakan itu? Iya, karena aku melihat sendiri bagaimana sikap mereka, gerak-geriknya sangat mencurigakan sekali, Kakang. Ya, kalau begitu aku harus segera membawa Kakang Sakyamurti serta keluarganya meninggalkan tempat ini. Kalau memang tempat ini telah dicurigai, bukan mustahil mereka akan menangkap Kakang Sakyamurti dan keluarganya. Firasatku pun berkata demikian, Kakang. Ya, cuma ada satu cara untuk menyelamatkan Kakang Sakyamurti, yaitu dengan membawa dia pindah. Iya. Lalu bagaimana dengan kau sendiri, Adi? Mungkin mereka pun bisa menangkapmu. Kurasa sebaiknya kau pun meninggalkan tempat ini. Iya, saya memang akan turut meninggalkan tempat ini, Kakang. Bagus. Keadaan Kakang Sakyamurti sendiri bagaimana sekarang? Apakah dia dalam keadaan sehat? Ya, keadaan tubuhnya sudah mulai pulih kembali. Syukurlah. Tetapi sekarang, dia sepertinya lebih suka berada di dalam biliknya ketimbang berbicara di luar, Kakang. Demikian juga dengan anak gadisnya. Dia pun lebih suka berada di ruang biliknya, kecuali untuk kepakiwan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan pikiran mereka, Kakang Dewa Hastu. Iya, sudahlah. Yang penting keadaan mereka sudah sehat. Hal itu mungkin mereka lakukan hanya sekedar melepaskan segala kepepatan pikiran saja. Oh iya, Adi Ajampiani, kau lihat pisau ini? Ada apa dengan pisau ini, Kakang? Pisau inilah yang telah merenggut nyawa Kakang Kanigara. Apa? Jadi Kakang Kanigara telah tewas? Iya. Pisau itulah yang membuat Kakang Kanigara meninggal. Siapa yang telah melakukannya, Kakang Dewa Hastu? Kuda Bandang. Ya,
Entahlah. Aku sendiri tidak tahu siapa nama sebenarnya kuda bandang itu. Tapi yang jelas kuda bandang adalah adik dari Pajer Pagelen. Oh, sungguh malang sekali nasibmu, Kakang Kanigara. Aku sebenarnya ingin sekali bertemu dengannya, Kakang Dewastu. Tapi sekarang ia telah tiada. Kakang, kalau boleh aku tahu, peristiwa apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi, Kakang? Ya, baiklah. Aku akan menceritakannya padamu, Adi. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian dengan panjang lebar, Biku Dewa Hastu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ancam Piani Kayu Wangi kelihatan begitu tegang mendengarkan penuturan Biku Dewa Hastu. Dan tak lama kemudian... Nah, demikianlah kejadian yang sebenarnya. Suasana di Kambang Ayun waktu itu benar-benar menegangkan, Adi. Apalagi saat itu muncul tokoh sesat yang sangat luar biasa, yaitu Sabalangit. Tetapi yang membuatku heran, Kakang, muridmu Kameswara mampu mengalahkan Sabalangit. Ya. Apakah ini tidak luar biasa sekali, Kakang? Ya. Aku rasa dunia persilatan akan menjadi gempar dengan hadirnya dua tokoh muda ini. Muridmu Kameswara dan pemuda yang berada di padang kerautan itu. Benar-benar sangat luar biasa, Kakang Dewa Hastu. Iya, aku sendiri pernah membayangkan bagaimana nanti keadaan dunia persilatan dengan hadirnya dua anak muda ini. Ya, bisa jadi para tokoh sesat tidak bisa lagi berbuat macam-macam. Adi Anjampiani. Ya. Sekarang aku ingin bertemu dengan Kakang Sakyamurti dan keluarga. Silakan. Makasih, Mayu. Aku senang bisa bertemu dengan Bayu Temenggung dan Kakang Sakyamurti. Beberapa hari ini memang aku terlalu sibuk, sehingga aku tidak bisa menyempatkan diri untuk melihat keadaanmu dan Kakang Sakyamurti. Tidak apa-apa, Di. Keadaanku pun mulai agak baikan. Ya, syukurlah. Walaupun masih ada sedikit yang terasa sakit dari luka-luka ini. Adi, Ya, sebaiknya kau jangan memanggilku dengan sebutan Tumenggung lagi. Sekarang kakakmu bukan lagi seorang Tumenggung. Rasanya agak risih juga aku mendengarnya. Tidak apa, Mbak Yu. Aku sudah terbiasa memanggil demikian. Adi. Ya. Syukurlah kalau keadaan Mbak Yu dan Kakang Sakyamurti baik-baik. Ya. Mudah-mudahan setelah keadaannya benar-benar pulih, Kakang bisa melanjutkan langkah ke arah yang lebih baik lagi. Jalan kita masih panjang, Kakang. Rasanya tak ada lagi yang bisa ku perbuat, Di. Aku sekarang seakan-akan telah ditelan rasa putus asa yang sangat dalam. Tidak, Kakang, tidak. Kakang tidak boleh putus asa. Hal itu hanya akan menyebabkan pikiran kita menjadi picik. Masih banyak langkah yang bisa Kakang tapaki di jalan kebaikan, Kak. Entahlah, Di. Rasanya aku sekarang benar-benar putus asa. Semua yang akan kulakukan seolah-olah sudah terlambat. Tak ada waktu terlambat, Kakang. Mulailah dari sekarang, Kakang mengubur masa silam yang buruk. Jangan jadikan kendala masa silam buruk Kakang itu untuk mencapai yang lebih baik, Kang. Aku ini bingung, Di. Sekalipun hati kecilku ingin sekali merubah sikap-sikap burukku. Tetapi apakah mungkin itu dapat kulakukan? Kenapa tidak, Kang? Kalau Kakang mempunyai niat, apapun dapat kita lakukan. Aku sangat bersyukur sekali kalau Kakang mau melangkah ke jalan yang baik. Tapi, Di... Sakyamurti menundukkan wajahnya, sementara kedua tangannya mendekap kepalanya. Sepertinya ada sesuatu yang masih mengganggu pikirannya. Dan hal itu tidak bisa dia singkirkan dari benaknya begitu saja. Warapalupi. Anak itu seolah-olah begitu benci padaku. Tatapan matanya seakan-akan menikam jantungku.
begitu perih dan terasa sekali ada dendam yang mendekam di dalamnya. Aku menyesal kenapa harus membunuh orang yang dicintai anakku sendiri. Kenapa aku harus membunuh Narakupita? Warapalupi anakku, maafkanlah ayahmu yang jahat ini. Aku sekarang benar-benar telah berlumur dosa. Apakah mungkin orang kotor sepertiku masih bisa berbuat sesuatu? Sementara penyesalan datang tidak henti-hentinya menghantam pikiranku. Kakang terlalu memikirkan kesalahan-kesalahan yang seharusnya Kakang lupakan. Kurasa wajar saja, Kang. Jika manusia berbuat dosa, tapi kemudian menyadarinya, dia harus merubahnya dan melupakan semua itu. Justru dari perbuatan salah kita itulah kita bisa mengambil hikmahnya, Kang. Kakang Sakyamurti, aku sangat berharap sekali Kakang bisa merubah dan melupakan semua masa silam buruk Kakang. Mengenai Warapalupi, biarlah nanti aku yang memberikan pandangan-pandangan yang baik padanya. Ya, aku berharap sekali dia tidak membenciku, karena aku sangat mencintainya, Di. Sudahlah, sebaiknya sekarang Kakang jangan terlalu banyak berpikir keras. Kakang harus banyak istirahat. Oh iya, lalu di mana sekarang Warapalupi? Dia ada di ruang biliknya Adi Dewa Hastu. Oh iya. Baiklah Mbak Yu, Kakang, aku akan menemui dia sekarang. Iya. Hastu segera mendorong daun pintu ruangan bilik Warapalupi. Saat itu Warapalupi tengah duduk termenung di bibir jendela, segera menoleh ke arah orang yang muncul di ruangan biliknya. Sesaat dia termangu melihat kehadiran Biku Dewa Hastu. Tapi setelah itu dia segera memeluk tubuh laki-laki tua itu. Paman Dewa Hastu, kapan Paman datang? Baru saja Warapalupi. Paman lihat tubuhmu semakin kurus saja. Iya. Beginilah keadaanku, Paman. Loh, kenapa? Sekarang hidupku seolah-olah tidak mempunyai arti lagi. Aku benar-benar bosan dengan segala apa yang kuhadapi sekarang. Semuanya terasa hambar dan tidak mempunyai arti apa-apa. Apakah semua itu karena kau terlalu membayangkan Narakupita? Aku tidak tahu, Paman. Setelah kematian Kang Mas Narakupita, aku seolah-olah kehilangan kendali. Aku begitu mencintainya, Paman Dewa Hastu. Ya. Sekarang aku benar-benar tidak mempunyai tujuan hidup lagi. Rasanya hidupku tak ada artinya. Aku ingin mati saja, Paman. Aduh, kau tidak boleh putus asa. Jalanmu masih panjang. Masih banyak yang dapat kau lakukan untuk mencapai kebahagiaan. Apakah kau tidak kasihan dengan bayi yang sedang kau kandung itu? Anak itu membutuhkan kasih sayang darimu. Kasih sayang dari seorang ibu yang baik. Kalau kau putus asa dengan hidup ini, bagaimana dengan anakmu nanti? Apakah kau pun akan membiarkan dia hidup menderita? Tetapi bagaimana saya harus menghadapinya, Paman? Sementara Kang Mas Narakupita sudah tidak ada. Iya. Dia mati di tangan ayahku sendiri. Apakah ini tidak menyakitkan, Paman? Iya. Paman mengerti, Nduk. Memang menyakitkan. Paman bisa membayangkan hal itu. Tapi apakah kau akan terus larut dalam kesedihanmu yang tidak habis-habisnya ini? Paman rasa tidak, bukan? Kau harus bisa melupakan kesedihan itu.
Saya tidak bisa melupakannya, Paman. Bayangan Kakang Naragopita sudah menggurat di dalam benak saya. Sementara rasa sakit hati saya pada ayah seolah-olah mendekam di dalam hati. Apakah semua ini akan mudah saya lupakan begitu saja? Tidak, Paman. Dan rasanya tidak mungkin. Ya, memang, Dok. Melupakan sesuatu yang menyakitkan memang tidak mudah. Ya, tapi hendaknya kau harus tahu, manusia yang hidup di jagat ini tidak lepas dari cobaan dan ujian. Dan itu memang sudah menjadi garis hidup yang telah ditulis oleh Sang Pencipta. Kalau manusia yang mendapat ujian ini tidak bisa menerimanya dengan keikhlasan dan hati tabah, maka jangan harap manusia itu akan dapat menikmati kebahagiaan yang dicarinya. Seperti kau sekarang ini, Dok. Peristiwa ini adalah cobaan untukmu. Kalau memang ini cobaan, kenapa harus saya yang mengalaminya, Paman? Duk. Yang Maha Kuasa tidak memilih siapa orang yang akan diberi cobaan. Jangan kau pikir Paman pun tidak pernah mengalami cobaan yang pahit. Paman pun sama sepertimu. Pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Tetapi Paman menghadapi hal itu dengan hati yang ikhlas dan tabah. Karena semuanya berpulang pada Yang Kuasa. Kalau kau mau paham, hidup itu memang begini, Dok. Dan kita harus hati-hati. Jangan sampai mau dipermainkan oleh perasaan sendiri. Nah, camkanlah baik-baik ini. Tidak mungkin selamanya kau harus begini. Ada masanya dan saatnya kau harus melupakan dan menerima ini semua. Percayalah pada Paman. Kalau kau mau tabah dan menerima ini semua, maka kau akan kembali menemukan dirimu semula. Dengan hati yang sedih, kembali dipeluknya erat-erat tubuh Biku Dewa Hastu. Wara Palupi benar-benar ingin menumpahkan segala kepahitan itu pada pamannya. Tubuh Wara Palupi sampai terguncang-guncang, menahan tangis yang seakan-akan ingin meledak. Sudah. Ayo, sudahlah, hapus air matamu. Ayo. Tidak ada gunanya kau menyesali semua yang sudah terjadi. Paman Dewa Hastu. Iya. Paman percaya kau bisa menerima ini semua dan juga bisa melupakannya. Malam terus merambat menapaki waktu. Lengkingan serangga malam perlahan lenyap di telan udara dingin. Tanpa terasa, sang fajar pun tergeletak di langit timur. Dan perlahan cahayanya merambat dari punggung-punggung bukit. Di pagi yang cerah itu, Biku Dewa Hastu mengajak Wara Palupi menghirup udara segar. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.